packing juga. Nah, kalau misalnya untuk produk kita tergantung permintaan pasar untuk packing. Nah, kalau misalnya untuk ada yang customer online, mereka kita ada pilihan satu, ada yang mau pakai plastik packaging sama zero plastik. Biasanya kalau zero plastik boleh lihat Bu kemasannya Bu, yang kertas, kemasan kertasnya. Apa sih? Nah, kalau pakai yang zero packaging, kita pakainya yang Mika. Karena kadang kalau kita kirim ke daerah Ubud, target pasarnya bule, mereka nggak mau pakai yang plastik packaging. Tapi ada ibu-ibu rumah tangga yang maunya lebih pakai plastik packaging, katanya lebih tahan lama, simpan kulkas. Yang ini. Kayak gitu, tergantung permintaan. Kalau di website ada pilihannya mau yang non plastic packaging atau mau pakai plastic packaging. Biasanya kalau misalnya nggak pakai plastic packaging, target pasarnya beda, customer-nya beda, kita cuma pakai semuanya paper, kertas paper, tidak ada pakai plastik. Mikanya juga kita pakai mika telur yang memang asli pure kertas semuanya. Kertas mikanya. Gitu. Beda harganya. Ada perbedaan untuk yang zero plastic packaging. Karena kan kita packagingnya, contoh kayak ada beberapa bahan-bahanan basah seperti ayam paha, ayam filet seperti itu, kita pakainya karton. Biasanya kan kita bisa pakai wrap plastik itu sebenarnya lebih bisa. Cuman karena customer-nya maunya itu, jadinya harga satu packaging ini 3,5 Pak. 3.500 karton ukuran 500 gram. Jadi ini packingnya bervarian, tergantung permintaan. Konsumennya mau yang berapa. Kadang ada juga sekarang beberapa supermarket yang less untuk menggunakan plastik packaging sebisanya gitu. Kayak ada beberapa supermarket kita kirim nggak usah deh di packing, cuman di isiin stiker fresh aja tuh ukuran 250 gram. Jadi mereka nggak perlu plastik packaging, tapi masih ada yang pakai plastik packaging, tergantung juga kebijakan dari permintaan dari pasar. Cuman rata-rata sekarang di Bali sudah kita les lah menggunakan plastik untuk beberapa packaging. Cuman ada beberapa customer yang masih mau menggunakan plastik packaging lebih efisien aja gitu. Baru beli sampai ya udah taruh kulkas gitu. Ada yang males nyuci, pindahin gitu. Kalau supermarket dia pasti pakai plastik. Itu supermarket. Kalau supermarket dia pasti pakai plastik. Ada beberapa supermarket yang enggak kayak Bintang Supermarket, cuma di packing pakai Mika Fresh, kayak Pokcon, di stikerin aja tuh di belakangnya, nanti langsung dipadukan sama dia. Gitu. Mereka juga di sana nimbangnya curah, jadinya kalau yang udah ke plastik kan memang udah ada harga tetapnya tuh per 250 gram. Ini sama di packing juga. Ini kita packing juga. Di packingnya per 500 gram. Tapi kalau supermarket 500 gram. Kalau supermarket maunya yang besar-besar dia, nggak mau yang kecil-kecil. Karena kan standarnya maunya mereka yang grade A. Ini ada berapa? Jadi kalau misalnya kita untuk itu kan namanya kita asal berjalan ya, ada penyusutan juga setiap tahunnya. Namanya kita modal investasi lah dulu untuk penyimpanan gitu. Biasanya kita ambil 25% aja dari harga jual. Jadi kalau mau dihitung bersihnya jadi berapa? Kita ngambil keuntungannya marginnya tipis aja, 15% sampai 20%. Karena kalau misalnya di Bali terlalu ngambil lebih dari 10%, banyak sekali supplier yang lain, jadi kita tidak bisa bersaing di pasar. Gitu. Suppliernya banyak, bahkan sekarang ada petani yang mulai langsung memasarkan produk mereka sendiri ke supermarket. Kalau kita sebagai pihak kedua yang membantu petani hilirisasi bersaing sama petani yang langsung ke supermarket, kalau kita ngambil marginnya nggak banyak-banyak atau tidak terkontrol lah, kita tidak bisa jualan. Petani kita nggak bisa kita bantu untuk hilirisasi produknya. Gitu. Jadi ambil margin setipis mungkin, tapi main di MOQ, quantity. Kalau boleh kita kasih harga segitu, tapi minimum harus 100 kilo. Oke, berarti ini kan tadi packingnya kan sesuai permintaan. Selain packingnya sesuai permintaan, ini produknya semua organik. Ada beberapa yang belum. Ada yang beberapa yang belum. Oh, kita kan bilang tadi itu natural farming. Natural farming. Kita berbudidaya dengan natural farming karena Kalau BSO itu organik. Oh, yang di BSO. Karena ada Yang hasil berasnya kan. Iya, kan ada sertifikatnya. Oh, sertifikatnya. ada nomor lesosnya. Oh, yang labelnya tadi. Brokoli kita sudah ada. Semua ada. Jadi kalau kita Kami tenaga kerja. Iya. kalau ada misalnya bawang, dia Gimana? kalau beli ini ada yang konvensional. Enggak. Kita harus ada anggaran namanya BTKN. Kalau kita sekarang baru mau buka, itu udah mikirin modal di awal, kita nggak akan working. Enggak, berarti kan harus punya double lipatan, nggak cuma ngepas buat buka 1 bulan modal nggak ada cadangan gitu ya. Ada modal sektor yang lain.
berkali lipat jaga. Nggak sebanyak itu juga sih, karena kan BTKL kita biasanya kalau untuk jangka packaging awal-awal buka kita bisa pakai DW dulu, DW worker. Namanya kita pilih pilah-pilah yang mana nih mereka punya potensi untuk, karena tidak semua orang punya kemampuan untuk packing, tidak semua orang punya kemampuan untuk sortasi produk gitu, tidak semua orang bisa melihat manggis yang dalamnya rusak, tidak semua orang bisa melihat bahwa di dalam brokoli ini ada ulat. Jadi kita harus selektif. Nah, kita caranya gimana? Dengan cara menggunakan DW worker dulu, dipekerjakan dulu sehari-hari kita lihat step by stepnya, mereka bagaimana sistemnya, bagaimana mereka tahu tentang produk knowledge-nya kita, mau apa yang mereka jual. Dari situ kita mungkin nanti akan kasih bonus dari total berapa kali dia packing. Sehari misalnya dia bisa packing 100, kita kasih bonus dulu seperti yang seperti itu di awal. Kalau kita tetap kasih gaji pokok di awal, udah kayak kita kasih gaji UMS, no, nggak bisa. Gitu. Jadi kita nggak harus selektif juga untuk cari pegawai, karena tidak semua orang bisa sortir, tidak semua orang bisa packing. Sama kalau kerja ekspor juga tidak semua orang bisa sortasi dan melakukan packaging untuk ekspor. Gitu. Satu aja salah, buahnya pasti akan ada rusak atau busuk. Nggak langsung main bulanan. Nggak bisa. Gitu. Tergantung. Dulu barang dari belakang, dibersihkan di sini, di packing di sini, keluar ke storage sebelah kanan, lalu keluar ke bandara. Gitu. Nah, Brostres ini di tahun 2022 kami membuat toko offline karena 2 tahun kami tidak kerja. Bayangkan beban kami per tahun kurang lebih 250 juta, kita karena sambil kami hilang uang dalam waktu 2 tahun COVID. Gitu. Itu loss cost overhead harus kami bayar. Jadi di 2022 kami membuat toko offline. Gitu. Nah, target kami ke depan di Koperasi Pertanian Belantar akan menduplikasi toko-toko offline kita. Kalau online kita udah jalan di 2018, sudah cukup kuat lah online kita. Kita benchmark di dalam online. Gitu. Nah, untuk ekspor sendiri, kita di sini. Tapi sekarang kita sedang dalam kita ekspor karena musim buang. Jadi kita ekspor yang besar kan. Itu kemarin dan teman-temannya ada di processing, ada di penjualan, gitu. Makanya perlu bersatu, makanya kamu petani bersatu. Gitu. Kalau sendiri susah kesana, lama. Jadi kalau kamu melari cepat lari sendiri, tapi kalau melari jauh harus bareng. Kan Gandhi bilang gitu. Jadi kalau mau panjang, lama, bertahan, besar, makin besar harus bersama. Kalau tidak bisa berkorporasi, kalau tidak bisa bersatu ya berusaha. Hire pegawai, hire tim. Sama saya, besar kita, ya. Tapi kita besar, perlu modal besar. Tapi kalau modal lebih ringan, harus siap makan hati. Ya, karena berkooperasi, kooperasi harus siap makan hati, betul nggak? Betul. Kayak mana visual sana bilang, petani itu penipu, betul nggak? Betul. Sekarang dikasih pupuk, dikasih bibit, bisa dijual ke yang lain. Ya kan? Makan hati nggak? Sakit hati nggak? Marah nggak? Kesel nggak? Kecewa nggak? Nah, itu yang saya lalui bertahun-tahun. Tapi ya, apakah kita harus menyerah? Saya belajar dari kehidupan, jadi kadang-kadang kita sudah memberi, kadang-kadang kita sudah membantu, tapi dia salah, tapi dia benci kita, betul ya? Dan dia masih punya utang sama kita. Karena saya belajar, membenciku urusanmu, mencintaimu urusanku. Paham ya? Ya, kita harus punya pilih di sana. Pada akhirnya menjadi petani pengusaha itu tentang mental, tentang spiritual, tentang positif mental attitude, tentang pola pikir, tentang sikap pikir. Kalau kita bisa berpikir positif, kita bisa sabar, bijaksana, kita pasti naik terus. Karena di sana ujian. Kamu kecewa, kita marah, kita berantem, saya lawan berantem, akhirnya apa? Jadi adu. Ya kan? Kamu kalah, saya kalah. Ya kan? Kalah-kalah buat apa? Gitu. Saya sudah kasih pupuk, kita sudah kasih bibit, kita sudah kasih pendampingan, terus kamu buat ke yang lain, kita berantem, rugi saya berapa? 2. Betul nggak? Udah ngasih ini, terus berantem lagi kan? Biar aja nggak usah berantem. Ruginya satu aja, tapi belajar. Tandai lah. Kalau kami begitu, tandai. Nggak usah diajak. Nggak usah diajak lagi. Udah nggak asik nih orang, udah asik gitu, udah asik. Karena kalau saya, mindset saya di Bali itu kita punya produk 4 juta. 4 juta. Kalau koperasi kita butuh 100, 0,01% itu kan kecil banget. Gampang jadi orang lain, banyak ada manusia gitu. Jangan pernah bergantung sama manusia. Kamu tinggalkan saya, kayak bodo amat, bodo amat. Penting kita udah terbaik, kalau orang melihat kalian udah bodo amat. Nah, saya ini kita bisa aja kalau mau asik. Lu bisa aja kita kan tak banyak yang dia aja. Nah, pertanian di sini nggak banyak gitu. Awalnya banyak, ya, berkurang istilah. Yang saya bilang paling dulu. Jadi dari 10 boleh yang aktif 2, dari 100 boleh yang aktif 10, dari 10 yang aktif 100. Ini kan saya hot
packing. Nanti teman-teman bisa lihat waktu kita hari ini untuk B2B. Nanti ya, biar kalian belakang operasi. Jadi per hari. Sekarang B2B-nya kemana? Selain Saya nggak tahu, karena saya nggak handling ini. Saya handling di sini, handling ibu ini istri saya. Saya nggak tahu, harga saya nggak tahu, bayar pasar saya nggak tahu, karena yang saya handling, saya nggak. Saya bukan CEO, saya cuma komisaris di sini. Saya bukan direktur. Direkturnya ibu, dia ngatur tim. Saya cuma sebatas tahu laporan setiap bulan saja. Karena bulan setiap bulan, report setiap bulan saya tahu. Tapi kalau masalah berapa klien, saya nggak tahu. Kamu tahu? Belum. Karena gini, kita kalau supermarket itu per hari itu kurang lebih 4 sampai 5 juta. Satu supermarket. untuk B2B. MT namanya. Jadi pasar itu ada MT itu modern trade. Modern trade sekarang kita handle awalnya 3, tapi sekarang kita kira jadi 2. Ada Grenade sama ada Bintang sama Big M namanya. Big M itu kok MR di Bali. MR itu yang kayak Circle K, ada dapat ada MR, ada MM itu. Sekarang dia buat namanya Big M. Big M itu kayak Indomaret yang fresh, kan besar tuh. Dan kami yang handle sebali itu freshnya, Big M. Terus ada namanya Bintang Supermarket. Kalau di Kuta, teman-teman nggak lihat. Sisinya ada. Di Bali dia punya 6. Kuta ada, sisinya ada, Renon ada, Ubud ada. Dia ada 6 atau 4 saya lupa. Besar. Dia toko ini yang besar. Kayak di Kalimantan mungkin apa ya? Indomaret. Nah, kecil. Ini kayak supermarket tapi saya buat besar. Kayak Pepito atau Pepito? Ya kayak gitu nanti teman kalian seperti itu. Itu MT. Kalau hotel kita pegang Aston Group, Inam Group. Kalau apa lagi ya? Restoran nggak tahu, ada beberapa mungkin online. Online itu ya, tapi yang paling bagus semuanya online karena cash and carry. Orang bayar kita dapat kirim barang sekarang. Maksudnya sekarang itu paling bagus. Bisnis paling bagus itu. Kalau ngomongin MD apa-apa tadi itu omset itu piutang, ada yang sebulan belum dibayar, ada yang 45 hari, ada yang bahkan 2 bulan. Kalau kita menambah, makanya kita lihat, makanya nanti banyak bagus. Kita lihat benar-benar ini, benar modalnya harus kuat. Itu kelemahan tantangannya besar. Kami dapat riba, no riba. Sama-sama. Ya percaya karena kami sudah selalu ada proses itu. Jadi kena bunga sangat besar sekali di tahun lalu. Dan saya sudah nggak setuju. Sendiri aja pelan-pelan. Dia koperasi. Ini kira jadi kalau nanti pengalaman saya yang terbaik itu pasar ekspor. Karena omset ekspor sehari sama dengan omset penjualan mungkin online sebulan. Itu bedanya. Mandinya enak karena ekspor itu jual satu mereka jual banyak, jualnya manis tapi 10 ton 5 ton sehari, paham ya? Kalau kayak ini kan sekarang jual cabai cuma 5 kilo, kemasan 100 gram 50 pieces, banyak kelihatan tapi kecil-kecil, baru cabai, belum bawang, belum banyak ini pusing, betul ya? Pusing, kalau pakai data tinggi, kosnya tinggi, resikonya tinggi, gitu. Makanya tipis dari 5%.